Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra ramadhana syahral ibadah wa syahras sa'adah wa khaira khalqillah. Walhamdulillah alladzi ja'alana baladina Indonesia minas Sabang ila Merauke wa mi'angas ila Rote wa ja'alana Pancasila asasah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Al-Mukarram yang terhormat dan saya hormati Bapak Bupati Kutai Timur Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI, para jajaran OPD maupun FKPD, Bapak Ketua Takmir Masjid Agung Al-Faruq Kiai Muhammad Ridwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah sholat isya yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat jamaah taraweh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin 1 bulan yang lalu panitia Ramadan Masjid Agung Al-Faruq menawari saya sebuah tema yang sebenarnya menarik, yaitu Lailatul Qadar. Hampir diri kita itu menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar. Namun sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita alangkah lebih baiknya flashback 2 bulan sebelumnya, yaitu masuk pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi pernah menetapkan sebuah dalil begitu, Ar-Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Bulan Rajab itu diklaim sebagai bulannya Allah, sementara bulan Sya'ban itu bulannya Kanjeng Nabi, sementara bulan Ramadan itu adalah bulan kita atau umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka para salafus soleh, orang-orang tua dulu itu mengajari kita sebelum memasuki bulan Ramadan, 2 bulan sebelumnya ini sudah riyadhah, latihan untuk mempersiapkan diri agar bulan Ramadan kita siap menghadapinya, yaitu mulai bulan Rajab maupun Sya'ban ini sudah berpuasa. Jadi 2 bulan sudah puasa sebelum Ramadan. Artinya begitu masuk bulan Ramadan kita sudah benar-benar siap secara fisik maupun mental, sebagaimana menyongsong bulan yang telah dijanjikan atau bulan kita sebagai bulan umat Rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya akan coba mengkaji secara ilmiah berdasarkan beberapa kitab Turath. Imam Syafi'i mengatakan yang ditulis dalam kitab Fathul Mu'in, karya dari Syekh Syamsuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, salah satu ulama dari India Selatan, mengatakan bulan Lailatul Qadar ini masuk pada bulan Ramadan sebagaimana nas Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nas Al-Quran mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini masuk pada bulan Ramadan. Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian diberi penegasan lagi, bentuknya ganjil, dan yang paling sering muncul adalah malam ke-21 maupun malam ke-22. Sebagaimana bapak-bapak malam hari ini ada malam ke-21 Ramadan. Artinya sangat memungkinkan bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Latar belakang bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Lailatul Qadar itu muncul? Kanjeng Nabi itu pernah heran, ada seorang Bani Israel itu ibadah jihad fisabilillah itu 1000 bulan. Melihat fenomena seperti ini, kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umatku itu
umurnya singkat, dan amalnya juga pendek. Sehingga sebagai penggantinya datanglah bulan Lailatul Qadar yang secara faidah, secara keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya. Kembali lagi ke malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malam ini benar Lailatul Qadar, para ulama memberikan ciri-ciri akan kehadiran daripada Lailatul Qadar. Ciri-ciri sederhananya adalah malam itu hening, tenang, kemudian tidak ada suara anjing menggonggong. Kebetulan saya hidup di Sangatta itu memang karena multikultural, hidup banyak tetangga-tetangga agama. Bahkan di kampung saya, di tempat saya tinggal, itu mayoritas adalah non muslim, dan rata-rata tetangga-tetangga saya memiliki anjing. Itu kalau jam 12, jam 1 anjing itu menggonggong, mesti kan ada perubahan, fenomena portal yang berubah atau ganti shift lah, itu mesti menggonggong jam 12, jam 1. Maka coba kita amati nanti sekitar jam 12, jam 1, apakah anjing-anjing tetangga kita itu menggonggong ataukah tidak. Kalau itu tidak menggonggong, tidak bunyi, tenang, suasananya hening, maka bisa dipastikan, memungkinkan bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian sebagai tambahan penguat, apakah malam ini, apakah malam Lailatul Qadar atau tidak, itu besok harinya. Ketika matahari bersinar begitu, matahari keluar, itu biasanya kalau kita memasuki fajar sidik, kalau fajar khatib itu kan biasanya yang sebelum imsak, itu jauh jam 2-an itu. Fajar sidik itu biasanya muncul satu cahaya putih sebelum keluarnya kuning. Itu tidak ada. Ini salah satu tanda atau ciri bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ulama memberikan penegasan di Lailatul Qadar ini. Ada banyak istilah ya. Ada yang menyebut bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Barokah, malam keberkahan. Kemudian ada yang mengatakan Lailatul Rahmah, malam kasih sayang, dan juga Lailatul Salam atau malam keselamatan. Karena di Lailatul Qadar itu ada dua makna kalau kita kaji secara mendalam. Yang pertama, ditumpahkan semua rahmat, kasih dan sayangnya Allah kepada umat-umatnya. Dan yang kedua, memiliki makna bahwa semua rezeki, jodoh, ibadah ataupun takdir kita ini disetorkan langsung, yang akan ditulis selama setahun, itu yang akan menjadi takdir ataupun qadha kita. Maka bagi kita ini penting sekali menyambut Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, biasanya ketika memasuki 10 bulan terakhir itu ada banyak panitia masjid-masjid menawari, ayo kita iktikaf di masjid 10 malam terakhir. Rata-rata yang dipersyaratkan satu, membawa perlengkapan pribadi, membawa uang saku, jangan lupa membawa sahur dan sebagainya, makan sahur seperti itu. Tetapi sebenarnya yang disyaratkan dalam iktikaf yang paling penting itu bukan sakunya, bukan persiapan secara fisiknya itu, tapi memang ulama-ulama kita itu memberikan ciri atau syarat prasyarat yang menjadikan iktikaf di masjid-masjid ketika menghadapi 10 Ramadan, utamanya supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah syarat iktikaf itu Islam. Harus Islam, kita harus Islam. Yang kedua, berakal. Tidak majnun, tidak gila, tidak kehilangan akal. Tetapi syarat kedua, kita harus berakal. Yang ketiga, ini ada niat bahwa kita iktikaf di masjid. Kedua, berikutnya tempat iktikaf itu masjidnya masjid jami.
bukan musola ya, tapi kadang-kadang orang sekarang itu mencari simpelnya musola dekat rumah atau apapun. Tapi disyaratkan dalam kitab Fathul Mu'in itu tempatnya adalah masjid jami. Kemudian yang berikutnya di samping itu adalah adanya tumakninah. Tumakninah dalam iktikaf. Iktikaf itu kalau istilah tumakninah itu niat kita beriktikaf, berdiam diri di masjid. Tumakninah itu adalah biqadri syai'in, dengan kira-kira sesuatu. Kira-kira sesuatunya apa? Minimal mengucapkan subhanallah, itu sudah disebut dengan tumakninah. Makanya kita lihat kadang-kadang ada yang sholat tarawihnya patas, AC, murah, itu kan ada yang cepet gitu. Itu mereka cari tumakninahnya itu biqadri syai'in dengan bilafzi subhanallah. Jadi tidak membaca subhanallah secara lengkap. Makanya ada yang sholatnya kadang-kadang ada yang agak cepat gitu. Inilah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu beberapa kaidah ataupun keutamaan dari Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita mendapatkan Lailatul Qadar yang keutamaannya melebihi 1000 tahun yang barangkali itu tidak akan kita jangkau dalam umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.